Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Saya tertarik dengan lirik lagu pertama yang kita nyanyikan tadi. Seperti langit yang membentang, begitu luasnya kasih Tuhan. Maka tadi sebelum naik ke mimbar saya mencoba mencari tahu sebenarnya seberapa luas langit yang kita lihat ini. Tadi kita nyanyikan seperti luasnya langit, demikian juga luasnya kasih Allah kepada kita. Dan tahukah saudara bahwa Allah yang maha besar yang menciptakan seluruh alam semesta itu, Dia begitu mengasihi kita. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Dia. Dan tahukah saudara bahwa Kristus yang menciptakan alam semesta yang kita tidak tahu batasnya ini, Dia rela datang menjadi manusia, mati untuk kita, menderita bagi kita. Sebenarnya bukan satu hal yang sulit bagi Tuhan untuk memusnahkan bumi yang kecil yang tidak berarti ini dan kemudian menciptakan manusia yang baru. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Yesus yang menciptakan seluruh alam semesta, Dia datang menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Itulah luasnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan seharusnya kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Walaupun kita di dunia ini menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kalau Dia memberikan nyawanya untuk kita, maka Dia tidak mungkin mengabaikan semua kebutuhan dan pergumulan kita setiap hari. Kalau hari ini saudara masih menghadapi pergumulan dan penderitaan, Tuhan pasti punya rencana dan maksud yang baik di dalamnya. Kita perlu tetap bertahan di dalam semua penderitaan dan pergumulan kita sambil terus memandang kepada Yesus. Yesus yang mengasihi kita, Yesus yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang selalu berdasarkan pada iman. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa lepas dari iman. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah tema tentang active faith atau iman yang aktif. Hidup kita sekali lagi sebagai orang Kristen tidak bisa lepas dari iman. Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman atau dengan kata lain yang berangkat atau diawali dari iman dan memimpin kepada iman. Atau di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan NIV dikatakan bahwa di dalam Injil itu ada kebenaran Allah yang berdasarkan iman sejak awal sampai pada akhirnya. Artinya hidup kita sebagai orang Kristen diawali dengan iman kepada Tuhan. Kemudian kita jalani terus dengan iman di dalam Tuhan walaupun ada pergumulan di dalamnya. Dan kita akhiri juga di dalam iman. Untuk memudahkan kita memahami ini, saya akan memperkenalkan dua buah istilah yaitu saving faith atau iman yang menyelamatkan dan ongoing faith atau iman yang berkelanjutan. Ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan melalui iman kita. Saudara jangan salah mengerti, iman itu bukan merupakan jasa kita di hadapan Tuhan. Iman itu bukan merupakan kebaikan atau kehebatan kita di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan semata-mata oleh karena anugerah dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan anugerah kepada kita, maka kita menanggapi anugerah itu dengan iman kita. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman. Dan itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan tidak membutuhkan usaha apa-apa dari kita. Kita ingat peristiwa ketika seorang penjahat yang disalib di sisi Yesus. Pada saat itu dia percaya kepada Yesus dan Tuhan berkata, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini belum sempat melakukan perbuatan baik apapun. Dia belum sempat membayar kejahatannya di masa lalu dengan melakukan perbuatan baik. Tetapi imannya membawa dia kepada keselamatan. Imannya membawa dia untuk menerima anugerah Allah. Itu adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi di dalam perjalanan kita selanjutnya, kalau kita setelah percaya kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk berjuang di dunia ini, maka untuk menjalani hidup kita dibutuhkan iman yang berkelanjutan. Hidup kita mengikut Tuhan mengalami begitu banyak dinamika, ada pergumulan, ada kesulitan. Kadangkala kita menjadi lemah ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi saya dan lain sebagainya. Dan untuk menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dibutuhkan iman yang berkelanjutan. Itulah sebabnya hidup kita sebagai orang Kristen diawali dengan iman, dijalani dengan iman, dan diakhiri dengan iman.
Iman yang menyelamatkan itu sama untuk semua orang. Kita cukup percaya saja kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Tetapi iman yang berkelanjutan itu haruslah iman yang bertumbuh. Iman yang berkelanjutan itu haruslah iman yang aktif. Yang terlihat dari sikap kita, yang terlihat dari tindakan kita. Yang terlihat dari keyakinan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan. Dan saudara, ketika kita melihat di dalam Alkitab seringkali pertolongan Tuhan itu berkaitan atau berhubungan dengan iman yang ditunjukkan oleh seseorang. Kalau kita membaca kisah pelayanan Tuhan Yesus selama masa hidupnya di dunia, seringkali pertolongan dan mujizat itu diberikan oleh Tuhan seiring dengan iman yang ditunjukkan oleh seseorang. Tentu Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan tidak dibatasi oleh kepercayaan atau ketidakpercayaan seseorang. Tetapi pola yang kita lihat dari pelayanan Tuhan Yesus, seringkali Tuhan memberikan pertolongan, menunjukkan kuasanya kepada seseorang sejalan dengan iman yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh orang itu. Sekali lagi, iman kita yang berkelanjutan di dalam Tuhan haruslah iman yang aktif. Kalau tadi iman yang menyelamatkan itu sama untuk semua orang, tapi iman yang berkelanjutan itu berbeda-beda. Ada orang yang imannya bertumbuh sehingga mereka bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang imannya tidak bertumbuh, malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah. Sehingga iman mereka dari waktu ke waktu statis, tidak pernah bertumbuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki iman yang aktif. Dan kita akan belajar dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bagian ini menceritakan tentang peristiwa ketika Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh. Saya ajak kita untuk membaca secara bertahap ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua terlebih dahulu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ayat 1 mengatakan Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum. Saya perlu menjelaskan ini sejenak supaya Bapak Ibu Saudara semua mengerti latar belakang peristiwa ini. Kapernaum adalah kota yang dipilih untuk menjadi tempat tinggal Tuhan selama masa pelayanannya. Kapernaum adalah kota di mana Tuhan menjadikannya sebagai home base atau sebagai pusat dari pelayanannya. Kita tahu bahwa kampung halaman Tuhan Yesus ada di Nazaret. Tetapi ketika Tuhan memulai pelayanannya di dunia ini pada umur 30 tahun, maka Tuhan tinggal di Kapernaum, menjadikan Kapernaum sebagai home base atau sebagai pusat pelayanannya. Setiap kali Tuhan selesai berkeliling dari daerah-daerah lain, dari kota-kota lain, maka dia kembali ke Kapernaum, ke tempat tinggalnya, ke home base dari pelayanannya ini. Mengapa Tuhan memilih Kapernaum sebagai tempat tinggal dan sebagai home base pelayanannya? Kapernaum adalah sebuah kota dengan penduduk tidak terlalu banyak, 1.500 orang di abad pertama pada saat itu. Tetapi lokasinya strategis. Kapernaum dilewati oleh sebuah jalan yang menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Damaskus di Syria dengan Mesir di sebelah selatan. Dan jalur perdagangan ini sudah ada sejak berabad-abad sebelum masa Yesus. Jalur perdagangan yang begitu ramai dan Kapernaum ada di jalur perdagangan itu. Dengan demikian Kapernaum merupakan sebuah tempat yang strategis. Ada banyak orang, banyak pedagang yang lewat dan singgah di situ. Dan Tuhan memilih tempat yang strategis ini sebagai pusat atau sebagai home base dari pelayanannya. Sehingga pelayanan Tuhan dalam waktu singkat bisa menjangkau banyak orang dan bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 4, di sana kita lihat bahwa di awal pelayanan Tuhan Yesus, sudah banyak orang yang datang untuk bertemu dengan dia. Ada orang yang datang dari Syria, ada orang yang datang dari Dekapolis atau Yordania di zaman modern ini. Ada orang-orang yang datang ke Kapernaum dari Yerusalem atau dari Yudea yang ada jauh di sebelah selatan Israel. Dan itu bisa terjadi pertama-tama memang karena kuasa dari Tuhan Yesus. Tetapi ada faktor lain yang juga menyebabkan berita tentang Yesus itu cepat tersebar. Yaitu karena Yesus menempatkan pelayanannya di sebuah tempat yang strategis yang bisa menjangkau banyak orang. Saudara, saya ingin menyimpang sedikit dari topik kita. Saya ingin sampaikan bahwa kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan ini. Tuhan menempatkan kita di posisi kita pada hari ini dengan tujuan supaya kita bisa memberitakan Kristus. Dan tempat di mana kita semua berada pada hari ini adalah tempat yang strategis.
Kalau saudara adalah seorang pengusaha, seorang bisnismen, saudara ada di lingkungan komunitas pengusaha, itu adalah tempat yang strategis supaya saudara bisa menjadi berkat di sana. Kalau saudara bekerja di instansi pemerintah, itu adalah tempat yang strategis dan saudara perlu menjadi berkat, memancarkan terang kasih Kristus di sana. Saudara-saudara yang ada di sekolah, dimanapun kita berada di lingkungan tempat tinggal kita, Tuhan menempatkan kita di tempat yang strategis dan kita harus menjadi saksi Kristus di sana. Demikian juga kita bersyukur kita punya gereja yang berada di tempat yang strategis. Kita harus kelola semua dengan baik. Kalau kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri dengan baik, memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan sedang menempatkan kita di sebuah tempat yang strategis. Lewat hidup kita, kita bisa memberitakan Kristus. Saya akan kembali lagi kepada topik kita tentang iman yang aktif ini. Tadi kita membaca di ayat 1, setelah Tuhan berkeliling dari berbagai kota, maka Tuhan kembali ke kota Kapernaum. Dan orang-orang di Kapernaum mengetahui bahwa Tuhan sudah kembali ke kota itu, maka mereka kemudian berkumpul di rumah di tempat di mana Tuhan tinggal. Dan tadi kita membaca rumah itu menjadi begitu penuh, sampai pintu-pintunya pun tertutup, sehingga orang tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah. Kita lanjutkan pembacaan ke ayat 2b dan ayat yang kelima. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Teks ini membawa kita kepada poin pertama, apa yang menjadi ciri dari iman yang aktif, yaitu ketekunan untuk mencari Tuhan. Ketekunan untuk mencari Tuhan. Tadi kita melihat, kita sudah membaca, ketika Yesus melihat iman orang itu, maka Tuhan kemudian memberikan mujizatnya dan memberikan pertolongannya. Tentu Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati semua orang. Tetapi secara khusus, teks yang kita baca tadi menggunakan sebuah kalimat yang jelas, yang spesifik. Bahwa Yesus melihat iman orang itu. Artinya ada sebuah tindakan dari orang itu yang bisa dilihat oleh Tuhan sebagai ekspresi dari imannya. Dan tindakan itu adalah keuletan dan ketekunan orang ini untuk mencari Tuhan. Ketika dia tidak bisa masuk melalui pintu karena banyaknya orang yang berkerumun, maka orang lumpuh ini diturunkan oleh 4 orang temannya dari atas atap. Saya ingin tunjukkan secara singkat bagaimana bentuk atap rumah di Israel pada saat itu. Atap rumah di Israel berbentuk datar dan cukup kuat dan kedap air sehingga orang bisa melakukan berbagai aktivitas di atasnya. Atap rumah ini strukturnya biasanya terbuat dari kayu, balok-balok kayu yang besar. Dan kemudian di atasnya dipasang lagi ranting-ranting dalam jarak yang rapat. Dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah liat yang berfungsi seperti semacam semen pada zaman kita pada hari ini. Dan atap semacam ini ternyata cukup kuat untuk menahan beban orang di atasnya dan cukup kedap air. Ketika orang lumpuh ini tidak bisa masuk melalui pintu, maka dibantu oleh 4 orang temannya, mereka membongkar atap itu dan kemudian menurunkan orang lumpuh ini ke bawah. Dan ini adalah sebuah sikap yang menunjukkan semangat yang tidak kenal menyerah. Sebuah sikap yang menunjukkan ketekunan, usaha untuk mencari Tuhan. Tidak mudah menyerah walaupun ada banyak hambatan untuk bertemu dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu memiliki ketekunan, keuletan, semangat yang tidak mudah menyerah untuk mau berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Kita perlu memiliki semangat dan ketekunan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari di dalam doa-doa kita. Kita perlu punya ketekunan, semangat untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah yang kita hadiri. Kita perlu memiliki semangat, ketekunan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Dan ketika kita tekun melakukan itu, mencari Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, itu adalah merupakan ekspresi iman kita yang aktif kepada Tuhan. Kalau kita malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang kurang beriman kepada Tuhan.
Kita lihat tadi orang lumpuh tadi, dia berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu. Mengapa? Karena dia yakin pada saat dia berjumpa dengan Yesus, pasti dia akan mengalami pertolongan. Orang lumpuh ini bersama dengan 4 orang temannya berusaha menggunakan cara yang tidak lazim semacam itu. Cara yang penuh dengan resiko. Karena mereka yakin ketika berjumpa dengan Yesus, mereka pasti akan mengalami kuasa Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih yakin bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami kuasanya. Ketika kita kehilangan keyakinan semacam itu, tidak heran kita jadi malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah. Tapi kalau kita punya keyakinan, setiap kali saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya pasti diubah. Setiap kali saya berjumpa dengan Tuhan, saya pasti akan mengalami kekuatan yang Tuhan berikan dalam jiwa saya. Setiap kali saya berjumpa dengan Tuhan, saya pasti akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Ketika kita punya keyakinan semacam itu, maka kita juga akan punya ketekunan dan semangat untuk mencari Tuhan, berjumpa, bertemu dengan Dia setiap hari. Saudara, kadangkala ada orang yang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada keadaan, dan kemudian mereka tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan. Saya menjumpai ada peristiwa-peristiwa yang saya amati ketika kita kecewa kepada rekan pelayanan, kepada saudara seiman, maka itu kadangkala membuat seseorang menjadi enggan lagi untuk datang beribadah. Kita melihat contoh dari orang lumpuh ini, sebenarnya dia punya alasan untuk kecewa kepada banyak orang. Saya yakin dia sudah berusaha untuk minta jalan kepada orang-orang yang berkerumun di pintu itu. Dia sudah berusaha untuk minta diizinkan masuk. Tidak mungkin serta-merta dia akan bersama 4 orang temannya naik ke atap dan turun dari sana. Pasti mereka akan berusaha lewat jalan yang normal terlebih dahulu. Tetapi kalau akhirnya orang lumpuh ini harus diturunkan dari atap, artinya bahwa dia sudah mengalami penolakan ketika dia berusaha masuk lewat pintu. Orang banyak yang ada di situ tidak peduli kepada dia. Orang banyak yang ada di situ tidak mau memberi jalan untuk dia. Mereka masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri dan tidak peduli kepada kebutuhan dan penderitaan orang lumpuh ini. Tetapi kita lihat imannya kepada Tuhan membuat dia tidak kecewa kepada orang-orang itu. Dia punya pilihan sebenarnya untuk menjadi pahit, menjadi kecewa, dan kemudian pulang ke rumah. Tapi kalau dia lakukan itu, maka dia tidak akan mengalami apa-apa dari Tuhan. Tetapi dia tidak kecewa kepada penolakan, kepada hambatan, kepada ketidakpedulian orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tetap ulet, tekun mencari Tuhan. Dan kita lihat bahwa orang lumpuh ini pada akhirnya bertemu dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah kita akan mengalami kuasanya dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia bisa menolong kita dengan kuasa-Nya yang besar. Tetapi sekali lagi, kalaupun kita diizinkan masih menjalani penderitaan kita, tetapi setiap kali ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti akan ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam jiwa kita untuk menjalani dan melanjutkan hidup kita. Karena itu jangan menyerah ketika saudara menghadapi hambatan untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan menyerah ketika saudara menghadapi kekecewaan dari orang lain. Saya punya suatu pengalaman suatu ketika saya harus memperpanjang paspor. Dan karena antrian paspor di kantor imigrasi Surabaya sudah terlalu panjang dan terlalu penuh, maka saya harus mengurus paspor di kota lain yang cukup jauh dari Surabaya. Kota ini adalah kota kecil, cukup jauh lebih kecil daripada kota Madiun. Dan kebetulan kantor imigrasi di kota ini berada di dalam sebuah mall. Mall yang sederhana saja sebenarnya. Tetapi walaupun mall ini sederhana, mall ini sudah dilengkapi dengan sebuah pintu otomatis. Kita tahu, saudara, ketika kita akan melewati pintu otomatis semacam ini, maka kita cukup berjalan saja dan ketika kita berada pada jarak cukup dekat dari pintu itu, maka pintu akan terbuka. Karena pintu otomatis semacam ini biasanya dilengkapi dengan sensor gerak. Ketika sensor itu mendeteksi ada pergerakan dalam jarak yang cukup dekat, maka pintu akan terbuka. Demikian juga mall di kantor imigrasi yang saya datangi itu dilengkapi dengan pintu otomatis. Dan karena kota ini adalah kota kecil, mungkin masyarakat di sekitarnya belum terlalu terbiasa dengan pintu otomatis semacam ini. Sehingga waktu saya ada di tempat parkir, saya melihat sebuah pemandangan yang menarik.
Ada seorang bapak yang berdiri di depan pintu itu beberapa lama dan dia terlihat bingung. Mungkin dia mengharapkan ada seseorang yang akan membukakan pintu dari dalam. Tetapi dia bingung, pintu itu tidak terbuka karena dia tidak berjalan cukup dekat dengan pintu itu. Dan setelah beberapa saat dia ada di situ, dia kemudian balik badan, pulang, tidak jadi masuk ke dalam mal itu. Padahal kalau dia maju beberapa langkah lagi ke depan, pintu itu akan terbuka. Saudara, seringkali dalam hidup kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita menyerah terlalu cepat. Seringkali dalam hidup kita tidak mengalami kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita terlalu cepat mundur dari Tuhan. Seperti bapak ini tadi yang tidak mau maju karena dia melihat pintu yang tertutup itu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pertolongan untuk kita. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kuasanya untuk kita alami dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang mau diberikan kepada kita. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan menyerah. Tetap tekun, ulet, mencari Tuhan. Tidak menyerah menghadapi semua hambatan dan kekecewaan. Tetap setia mencari Tuhan. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita lanjutkan pembacaan ke ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapakah orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan ayat-ayat ini kepada kita. Saya ingin menjelaskan bahwa ayat-ayat ini adalah salah satu bagian di Alkitab di mana Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa Dia adalah Allah. Nah, saudara, sepanjang perjalanan sejarah kekristenan selalu berhadapan dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Sejak abad pertama ketika kekristenan baru saja muncul, kekristenan sudah berhadapan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Dan salah satu bagian yang sering digunakan oleh para pengajar sesat ini adalah mereka meragukan kealahan dari Yesus. Banyak yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa saja. Dia memang manusia yang baik, tetapi dia tidak lebih dari itu. Dia manusia biasa saja. Ada juga ajaran-ajaran yang mengajarkan, dan ada juga dari kalangan Kristen yang mengajarkan itu. Kita melihat juga di Indonesia ada yang mengajarkan seperti ini. Yesus itu bukan Allah. Di dalam bahasa Yunani Allah adalah Theos. Yesus itu bukan Theos. Dia adalah Kurios yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Tetapi sebenarnya juga bisa diartikan sebagai Tuan atau sebagai majikan. Oleh karena itu kata ajaran ini, Yesus bukan Allah. Dia hanya Tuan atau majikan. Dalam pengertian dia seorang manusia yang lebih baik, lebih unggul dari manusia pada umumnya. Tetapi sebenarnya dia bukan Allah. Saudara, ajaran-ajaran semacam ini muncul, baik itu dari kalangan Kristen sendiri, maupun bisa juga dari kalangan di luar Kristen. Dan salah satu bahan yang sering mereka gunakan adalah mereka mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan dalam sebuah kalimat bahwa aku adalah Allah. Tetapi ayat-ayat yang baru saja kita baca membantah hal itu. Dan saya akan jelaskan ini untuk saudara supaya iman kita diteguhkan di dalam Tuhan. Tadi kita melihat bahwa Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dan sebenarnya ketika Tuhan mengatakan itu, dia sedang mendeklarasikan otoritasnya sebagai Allah. Karena tidak ada siapapun di dunia ini yang berhak mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa ketika Tuhan mengatakan itu di dalam konteks budaya orang Yahudi, maka resikonya sangat berat. Resikonya adalah nyawa. Bagi orang Yahudi, seseorang yang menghujat Allah, maka dia pantas untuk dihukum mati. Tadi kita juga sudah membaca bahwa para ahli Taurat pun berpikir demikian.
Para ahli Taurat berpikir Yesus ini sedang menghujat Allah. Karena siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Para ahli Taurat sangat mengerti kitab suci Yahudi. Dan di dalam tradisi Yahudi tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa mengampuni dosa. Bahkan Musa, nabi paling besar dalam tradisi Yahudi, tidak pernah mengatakan kepada seseorang, dosamu diampuni. Tetapi Yesus dengan berani mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar termasuk para ahli Taurat, segera menangkap itu sebagai sebuah deklarasi bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Tapi kita lihat Yesus tidak membantah anggapan para ahli Taurat ini. Dia bahkan kemudian meneguhkan deklarasinya itu dengan melakukan mujizat, menunjukkan kuasanya, menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Saudara, jadi kalau ada yang mengatakan atau kita mendengar, melihat di YouTube dan lain sebagainya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Allah. Memang kita tidak menemukan kalimat seperti itu di dalam Alkitab. Tetapi apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, semua itu menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya sedang mendeklarasikan dirinya sebagai Allah. Dan deklarasi itu bukan deklarasi yang kosong, karena diteguhkan dengan mujizat yang dia lakukan, bahkan makin diteguhkan dengan kebangkitannya dari kematian. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi begini. Dulu ketika kita sekolah, ketika kita pertama kali berjumpa dengan seorang guru baru yang pertama kali masuk ke kelas kita, maka guru itu tidak perlu mengatakan sebuah kalimat, saya adalah guru di sekolah ini. Dia tidak perlu lakukan itu. Dia cukup masuk ke dalam kelas, mungkin memperkenalkan namanya, tapi dari cara dia berpakaian, dari gerak-geriknya, dari materi pelajaran yang dia sampaikan, kita semua segera tahu bahwa dia adalah guru di kelas ini. Yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti kata-katanya. Dia tidak perlu mengatakan saya adalah guru di tempat ini. Dia cukup masuk ke dalam kelas dan kita tahu semua bahwa dia adalah guru. Dari semua yang dia ucapkan, dari semua yang dia tampilkan dalam dirinya. Demikian juga Yesus tidak perlu mengatakan, aku adalah Allah. Tetapi ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Ketika dia menunjukkan mujizatnya. Ketika dia bangkit dari kematian. Itu semua menunjukkan, merupakan sebuah deklarasi bahwa Yesus adalah Allah. Dan saya ingin katakan ini bisa dibantu untuk ditampilkan catatan saya di screen. Bahwa iman kita harus ditujukan kepada alamat yang benar. Yaitu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah, sekali lagi Yesus Kristus itu Allah yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Kata menjelma tidak bisa mencakup seluruh pengertian dari inkarnasi, tapi itu memang pengertian yang lebih sederhana yang bisa kita pahami. Tapi saya ingin tetap menggunakan istilah ini, Yesus itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan iman kita harus ditujukan kepada Dia sebagai Allah. Kita memang beriman kepada Allah Bapa. Tuhan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Kita beriman kepada Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Kita beriman kepada Allah Tritunggal. Tetapi secara khusus ayat-ayat yang baru kita bahas mengajak kita untuk tetap percaya beriman kepada Yesus sebagai Allah. Dan saya mau katakan ini untuk saudara. Karena Yesus adalah Allah yang maha besar, maka kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa, maka kita bisa mengharapkan pertolongan dan campur tangannya di dalam semua masalah kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi tanda, ciri dari iman yang aktif adalah sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar seringkali menentukan apa yang akan kita alami dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada orang yang sama-sama berjumpa dengan Tuhan, tetapi apa yang mereka alami berbeda. Dari kisah tadi kita melihat orang yang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami berkat dari Tuhan. Hidupnya diubah, dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan, masalahnya ditolong oleh Tuhan. Tetapi ada juga orang yang berjumpa dengan Tuhan tapi tidak mengalami apa-apa. Para ahli Taurat yang hadir pada saat itu bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Apa yang membedakan pengalaman mereka itu? Yang membedakan adalah sikap hati yang mereka miliki ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Orang yang lumpuh ini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan dengan iman, keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan akan pertolongan Tuhan.
Maka ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tetapi para ahli Taurat, mereka bertemu dengan Yesus, datang kepada Yesus karena mereka punya tujuan ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka datang ke sana dengan tujuan untuk mengkritik Tuhan. Mereka datang ke sana dengan tujuan mungkin untuk menghakimi orang-orang lain yang ada di sana. Maka para ahli Taurat tidak mengalami apa-apa walaupun mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, sikap hati kita ketika datang berdoa kepada Tuhan menentukan apakah kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sikap hati kita ketika datang beribadah menentukan apakah kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah kita. Ketika kita berdoa hanya sekedar sebagai rutinitas, maka tidak heran jiwa kita tetap kering, kita tidak merasakan kekuatan dari Tuhan. Tapi ketika setiap hari kita menyediakan waktu khusus berdoa dengan antusias, dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati kepada Tuhan, maka percayalah ada kekuatan yang Tuhan mau berikan untuk kita setiap kali kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ketika kita datang beribadah dengan tujuan untuk mengkritik dan mencari kesalahan orang lain, maka kita tidak akan mengalami berkat-berkat di dalam ibadah itu. Tetapi kalau kita datang dalam ibadah dengan sikap hati yang benar, dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah yang kita hadiri. Saudara, karena itu penting bagi kita untuk menjaga supaya kita punya sikap hati yang benar ketika kita datang dan mencari Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita ke ayat 11 dan ayat 12. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Teks ini membawa kita pada poin yang ketiga. Bahwa ciri dari iman yang aktif adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ciri iman yang aktif yang ketiga adalah taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah merupakan ekspresi, merupakan wujud dari iman kita. Kita tidak bisa berkata bahwa kita beriman percaya kepada Tuhan tetapi kita masih hidup dalam dosa. Kita tidak bisa berkata bahwa kita beriman percaya kepada Tuhan tapi kita tidak mau taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita melihat kisah tadi, orang lumpuh tadi dia berani mengambil resiko untuk taat kepada instruksi Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk bangkit, mengangkat tempat tidurnya, dia lakukan itu. Dan kemudian dia berjalan mengalami pertolongan Tuhan. Tentu apa yang dilakukan, ketaatan dari orang lumpuh ini mengandung resiko di dalamnya. Otot-ototnya sudah sekian lama tidak pernah digunakan. Ketika dia berdiri, bisa saja dia jatuh dan dia cedera lebih parah. Bisa saja dia jatuh dan kemudian dia dipermalukan di depan banyak orang itu. Tetapi orang lumpuh ini beriman kepada Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, dan dia taat melakukannya. Maka dia mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara, kadangkala orang-orang Kristen tidak mengalami pertolongan Tuhan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua penderitaan kita terjadi karena dosa, belum tentu. Kadangkala ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena ada maksud Tuhan yang lebih besar di balik itu. Dan kita bersyukur kalau kita diizinkan melewati itu semua. Kita percaya Tuhan akan beri kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi hal-hal semacam itu. Tetapi ada juga saat-saat di mana doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena dosa dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca di rumah dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sesungguhnya telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan permohonan kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar doamu adalah semua kejahatanmu di hadapannya. Saudara, tentu kita tidak ingin doa kita tidak dijawab karena kita masih menyimpan dosa dan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk taat kepada Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, ada dosa yang masih saudara simpan, ada ketidaktaatan yang masih saudara simpan. Mungkin orang tahu, orang lain tidak tahu, orang lain tidak melihatnya, tapi firman Tuhan hari ini menegur kita, tinggalkan dosa itu. Tinggalkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan.
Putuskanlah, milikilah komitmen untuk mau taat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya doa kita kepada Tuhan tidak menjadi terhalang. Bukan saja kita harus tinggalkan dosa kita, tetapi kita juga perlu taat kepada semua pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan bisa memberikan tuntunan ilahi kepada kita. Ketika kita ada di tempat pekerjaan, Tuhan bisa menuntun dan memimpin kita. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan bisa mengarahkan langkah-langkah kita. Ketika kita harus menyelesaikan masalah di dalam keluarga, Tuhan bisa memberi hikmat kepada kita dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan ketika saudara tahu Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan itu ada resiko di dalamnya. Tetapi kalau kita berani mengambil langkah itu, kita akan mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingin menceritakan sebuah peristiwa. Suatu saat John F. Kennedy Jr., anak laki-laki dari Presiden John F. Kennedy, dia melakukan sebuah perjalanan dengan menerbangkan sendiri sebuah pesawat kecil. Dan ketika dia menerbangkan pesawat itu, dia sampai di sebuah perairan yang luas dan pada saat itu ternyata terjadi cuaca yang sangat buruk. Sehingga dia tidak bisa memandang ke sekelilingnya. Dan yang paling fatal adalah dia tidak bisa memandang ke horizon atau ke garis horizontal antara perairan itu dengan langit. Sehingga akibatnya John F. Kennedy Jr. mengalami disorientasi. Dia kehilangan arah, dia terbang tanpa tahu bagaimana posisi pesawatnya. Dia tidak bisa tahu apakah pesawatnya terbang dalam keadaan lurus atau sedang miring ke kanan atau miring ke kiri. Dan ketika pesawat terbang dalam kondisi miring ke kanan atau miring ke kiri dan tidak dikoreksi, maka di satu titik pesawat itu akan jatuh, akan mengalami kecelakaan. Apa yang saya tampilkan, foto yang saya tampilkan ini adalah kokpit dari pesawat yang sejenis yang digunakan oleh John F. Kennedy Jr. pada saat itu. Pesawat dengan jenis Saratoga Piper dengan satu baling-baling di depan. Sebenarnya pesawat ini sudah dilengkapi dengan panel-panel instrumen. Sehingga ketika seorang pilot terbang dalam cuaca buruk sekalipun, sebenarnya mereka bisa terbang dengan cukup aman. Tetapi masalahnya adalah John F. Kennedy Jr. belum memiliki cukup jam terbang. Dia memang sudah cukup mahir terbang dengan pandangan visual secara manual, tetapi dia belum terbiasa terbang dengan hanya mengandalkan panel-panel instrumen. Sehingga akibatnya ketika dia terbang dalam cuaca buruk, pandangan visualnya terganggu, dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya dengan baik dan kemudian dia mengalami kecelakaan yang fatal. Di dalam kokpit ini sebenarnya ada sebuah indikator yang menunjukkan posisi horizontal dari pesawat itu. Sehingga sekalipun seorang pilot terbang dalam cuaca gelap, tidak bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Tapi kalau dia memperhatikan indikator itu, maka dia tahu bahwa pesawatnya sedang miring atau terbang dalam keadaan normal. Dan seharusnya dia bisa mengoreksi itu. Tetapi John F. Kennedy Jr. belum memiliki cukup pengalaman untuk memperhatikan panel-panel instrumen itu. Dan dia mengalami kecelakaan. Saudara, dalam hidup kita, kita perlu memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan pandangan mata jasmani kita saja. Kadangkala di dalam hidup ini kita melewati situasi yang penuh dengan badai. Seolah-olah kondisi di sekitar kita begitu gelap. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini. Dan kalau kita hanya menjalani hidup dengan hanya mengandalkan pandangan manusiawi kita, maka kita bisa gagal. Kita bisa tidak mencapai tujuan kita. Kita bisa celaka di tengah jalan. Tapi mari kita belajar untuk hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala firman Tuhan menyuruh kepada kita hal-hal yang sulit. Mari kita belajar untuk taat. Dan ketika kita belajar taat kepada tuntunan firman Tuhan, bukan hanya kepada pandangan mata jasmani kita, maka kita akan selamat sampai di tujuan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, tadi siang saya bercerita kepada jemaat, bahwa saya tidak tahu tapi seringkali ketika saya ngobrol dengan seseorang, maka kemudian akhirnya obrolan bapak-bapak ini berakhir pada cerita mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Dan saya sering sekali akhirnya ngobrol berjam-jam dengan teman-teman saya dan mereka cerita banyak tentang masalah kehidupan yang mereka alami. Padahal dari luar saya berpikir mereka orang yang
baik-baik aja, secara ekonomi mapan, tidak punya masalah, pemimpin yang hebat di perusahaan. Tetapi ternyata mereka semua punya masalah dalam hidup mereka. Dan dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan sebagian besar di antara kita tidak ada yang lepas dari masalah. Dan mungkin saudara yang hadir dari hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi jalan buntu dalam hidup saudara. Saudara mungkin sedang menghadapi saat-saat yang gelap, pergumulan yang kita tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hadir hari ini merasa bahwa kita tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan perjuangan hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini memberi semangat kepada kita. Jangan menyerah untuk mencari Tuhan. Ketika kita mau tekun mencari Tuhan, membawa sikap hati yang benar kepada Tuhan, dan taat kepada semua petunjuknya, maka percayalah ada pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Percayalah bahwa Tuhan masih melakukan mujizatnya. Atau kalau kita masih diizinkan melewati penderitaan, Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Dan karena kita beriman kepada Yesus, Allah yang Maha Kuasa, maka kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena kita beriman kepada Yesus, Allah yang Maha Kuasa, maka kita bisa mempercayakan seluruh masa depan dan harapan kita kepada Tuhan. Saya mengundang tim penyembahan untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa justru ketika kita tidak berdaya, pada saat itulah kuasa Tuhan di dalam hidup kita menjadi sempurna. Justru ketika kita berada di batas akhir kekuatan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan percayalah, Tuhan masih melakukan mujizatnya kalau kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua